Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Humaira, mahasiswi dari Vokasi Institut Setiami. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai domisili fiskal pajak internasional. Yang pertama itu ada pengertian domisili fiskal. Domisili fiskal atau tax residence adalah status tempat tinggal seseorang atau badan usaha yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewajiban perpajakannya. Status ini penting karena menjadi dasar bagi negara untuk menentukan hak pemajakan terhadap individu maupun perusahaan. Jika seseorang atau badan usaha memiliki domisili fiskal di suatu negara, maka negara tersebut dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri, atau worldwide income. Sedangkan bagi subjek pajak luar negeri, pajak umumnya hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Selanjutnya ada kriteria penentuan domisili fiskal. Yang pertama itu adalah tempat tinggal tetap atau permanent home, yang dimana maksudnya adalah negara tempat seseorang tinggal atau menetap secara permanen. Yang kedua itu lama tinggal atau time test, dilihat dari jumlah hari seseorang berada di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, seseorang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri jika tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, dalam jangka waktu 12 bulan ini tuh bukan kayak sama dari bulan pertama nyampe plus terusnya itu kayak terus dari Indonesia. Tidak, jadi itu maksudnya kayak dalam jangka waktu 12 bulan ada berapa kali dia berada di Indonesia. Misalnya di bulan pertama dia hanya ada 20 hari. Nah, di bulan kedua dia ada 1 bulan penuh. Lalu di bulan-bulan selanjutnya, bulan ketiga, bulan keempat, maksudnya dia belum ada untuk di Indonesia, namun di bulan selanjutnya dia menetap cukup lama di Indonesia. Maksudnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pusat kepentingan ekonomi dan keluarga atau Center of Vital Interest. Dilihat dari tempat bekerja, menjalankan usaha, memiliki keluarga, atau pusat kegiatan ekonominya. Lalu selanjutnya, tempat pengelolaan perusahaan atau untuk badan usaha. Pada perusahaan, domisili fiskal biasa ditentukan berdasarkan tempat perusahaan didirikan atau tempat manajemen dan pengambilan keputusan dijalankan. Lalu yang selanjutnya, pengaruh terhadap kewajiban pajak. Perbedaan aturan domisili fiskal antar negara dapat menyebabkan seseorang atau perusahaan dikenakan pajak di lebih dari satu negara atau dual residence, sehingga diperlukan aturan PTKB untuk menghindari pajak berganda. Selanjutnya, yaitu tempat pengelolaan dan pengendalian. Tempat pengelolaan dan pengendalian atau Place of Effective Management atau POEM adalah lokasi di mana keputusan penting dan kegiatan manajemen perusahaan dilakukan secara efektif. Sedangkan tempat kedudukan perusahaan atau Place of Incorporation adalah negara tempat perusahaan didirikan atau terdaftar secara hukum. Dalam perpajakan internasional, suatu perusahaan dapat dianggap memiliki domisili fiskal di negara tempat manajemen efektif dijalankan, walaupun perusahaan tersebut didirikan di negara lain. Selanjutnya yaitu ada perbedaan domisili fiskal dan kewarganegaraan. Domisili fiskal adalah status yang menentukan di negara mana seseorang wajib membayar dan melaporkan pajak. Penentuannya biasanya berdasarkan tempat tinggal, lamanya tinggal, atau pusat kegiatan ekonomi seseorang. Sedangkan kewarganegaraan adalah status hukum seseorang sebagai warga dari suatu negara yang diperoleh karena kelahiran, keturunan, atau naturalisasi. Seseorang bisa saja memiliki kewarganegaraan suatu negara, tetapi domisili fiskalnya berada di negara lain. Hal ini terjadi jika orang tersebut tinggal dan bekerja dalam jangka waktu lama di negara lain, sehingga menurut aturan perpajakan negara tersebut,
ia dianggap sebagai subjek pajak di sana. Contoh, seorang warga Indonesia bekerja dan tinggal di Singapura selama beberapa tahun. Walaupun kewarganegaraannya tetap Indonesia, domisili fiskalnya dapat menjadi Singapura karena ia tinggal dan memperoleh penghasilan di sana. Akibatnya, ia wajib memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan perpajakan Singapura. Selanjutnya itu ada domisili fiskal Indonesia dan penghasilan global. Jika seseorang memiliki domisili fiskal di Indonesia, maka Indonesia berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, berdasarkan prinsip worldwide income. Contohnya, seseorang memperoleh gaji dari Indonesia dan dividen dari Amerika Serikat. Kedua penghasilan tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan di Indonesia. Namun, pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPH dan ketentuan P3B agar tidak terjadi pajak berganda. Selanjutnya itu ada domisili fiskal dan P3B. Domisili fiskal sangat mempengaruhi penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. P3B digunakan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama di dua negara berbeda. Status domisili fiskal menentukan negara mana yang memiliki hak utama untuk mengenakan pajak. Untuk menggunakan fasilitas P3B, wajib pajak harus dapat membuktikan status domisilinya, biasanya melalui surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile. Jika terjadi domisili ganda, P3B menggunakan aturan tiebreaker rule untuk menentukan negara domisili yang sah. Dengan adanya P3B, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak tertentu, atau kredit pajak luar negeri. Contohnya, warga Indonesia yang bekerja di Jepang dapat menggunakan P3B Indonesia-Jepang agar penghasilannya tidak dikenakan pajak penuh di kedua negara tersebut. Selanjutnya itu ada penghindaran pajak akibat peralihan domisili fiskal. Beberapa individu atau perusahaan memindahkan domisili fiskalnya ke negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven untuk mengurangi beban pajak. Tindakan ini termasuk bentuk penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan perbedaan aturan antar negara. Tantangan yang dihadapi negara dalam mencegah hal tersebut antara lain perbedaan sistem perpajakan antar negara, sulitnya pertukaran informasi perpajakan internasional, adanya negara tax haven dengan tarif pajak yang sangat rendah, serta kompleksitas transaksi perusahaan multinasional. Karena itu, banyak negara bekerja sama melalui P3B, pertukaran informasi perpajakan internasional, dan penguatan aturan perpajakan global untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan mencegah penggerusan basis pajak negara. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai domisili fiskal pajak internasional. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kamu tentang pajak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.